Kita menghadirkan dua tamu spesial yang akan berbagi pengalaman dia yang akan menginspirasi kita semua. Oke, topik kita malam ini judulnya adalah Bisnis Mulia. Kita mulai tepat pukul jam 7 secara Zoom, secara live ya. Nah, teman-teman saya ajak untuk investasi waktu 1 jam ke depan, hidup teman-teman pasti berubah. Pastikan teman-teman fokus dengan acara malam ini hanya 1 jam saja, maka teman-teman akan bisa memulai bisnis Anda sendiri. Ada satu pepatah dari seorang sales mobil yang sangat sukses, namanya Joe Girard. Dia mengatakan bahwa the important thing is to dare to dream big, then take action to make it come true. Hal paling penting adalah berani untuk bermimpi besar, kemudian mengambil tindakan agar membuat impian itu tercapai. Nah, teman-teman, apa impian Anda? Apakah rumah idaman, pendidikan terbaik untuk anak Anda, keluarga yang sejahtera, pensiun bahagia, mobil mewah, liburan yang sensasional, atau ibadah keluarga? Mana yang teman-teman ingin dapatkan? Nah, untuk mendapatkan impian itu kita butuh namanya bisnis ya. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang bisnis yang modalnya sangat kecil, resiko kecil, hasil keuntungannya besar, dapat dilakukan di mana saja, fleksibilitas waktu kerja. Jadi teman-teman bisa memiliki waktu yang bebas dalam mengatur aktivitas bisnisnya, dan kita bisa mencapai namanya kebebasan keuangan. Ada juga penghargaan bagi yang berprestasi dan pastinya Anda bisa keliling dunia gratis. Jika bisnis seperti ini Anda, apakah Anda tertarik? Nah, kita akan berkenalan dengan partner bisnis kita yang bernama Sequis. Sequis memiliki moto yaitu Your Better Tomorrow, yaitu hari esok Anda yang lebih baik. Berdiri tahun 1984 dengan nama Universal Life Indo. Tahun 92 bekerja sama dengan perusahaan dari Amerika, New York Life, sehingga berganti nama menjadi Sewu New York Life. Kemudian tahun 2003, Sequis Life didirikan karena Gunung Sewu Group mengakuisisi New York Life, berubah nama menjadi Sequis Life. Tahun 2004, pemegang pers meningkat menjadi 100.000. Bahkan di tahun 2005, Sequis mengakuisisi MetLife Indonesia dan ini menjadi cikal bakal Sequis Financial. Jadi Sequis itu sudah berhasil mengakuisisi 2 perusahaan asing dan mendapatkan rekor muri. Tahun 2007, pendapatan premi sudah di atas 1 triliun. Dan 2009, komitmen membangun agen dengan mendirikan Sequis Training Academy of Excellence dan ruang ujian online AAJE. Ini adalah seperti kampusnya Sequis. Setiap agen yang bergabung akan dididik dengan serius di kampus ini. Tahun 2010, berdiri National Service Center dan 2014 bermitra dengan Nippon Life, perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Saat ini sudah berusia di atas 36 tahun dengan aset di atas 18 triliun. Untuk menjalankan bisnis ini, kita perlu mensurvei 4 hal, teman-teman. Pertama adalah adakah potensi pasar. Kita perlu tahu berapa persen sih penduduk Indonesia yang belum punya asuransi. Ternyata 90% belum memiliki asuransi. Dan kalau dibandingkan, rasio agen dengan nasabah adalah 1:1.467 orang. Artinya satu agen yang komitmen bisa melayani 1.467 orang. Nomor 2, apakah produk dapat memenuhi permintaan pasar? Bisa ya teman-teman, karena Sequis memiliki produk dari sejak kelahiran, pendidikan, kesehatan masa tua, sampai kematian. Semua bisa dijangkau oleh produk Sequis. Dan yang nomor 3 adalah, apakah bisnis ini menguntungkan dan memberikan penghargaan? Sangat ya teman-teman, kita bisa keliling dunia gratis dan bisa memiliki penghargaan internasional yang bernama MDRT. Nanti saya akan sharing pembicara kita yang sudah mencapai MDRT. Dan nomor 4 adalah, apakah bisnis ini mungkin untuk dijalankan?
Ya, saya katakan sangat mungkin karena ada dukungan sistem dan alat bantu yang sudah teruji, perusahaan yang solid, training dan dukungan profesional dan pelatih yang terampil. Oke, kita masuk ke sesi acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show. Saya akan mengundang dua wanita spesial. Yang pertama namanya Christiana. Halo Christiana. Halo dokter. Hai Ya, semuanya. jadi Christiana ini sudah bergabung di Sekus sejak tahun 2016 bulan April dan tiap tahun ya mencapai prestasi. Bisa berangkat ke Shanghai, arti, nah ini yang tadi saya katakan, menjadi agen asuransi yang berprestasi internasional. Nah, tiap tahunnya dari Bogor, Melbourne, Spanyol, Belitung, Dubai, Hong Kong, bahkan sekarang sudah promosi menjadi wakil kepala cabang. Oke, Chris, boleh sharing Ya, kepada halo dok. kita latar belakang sebelum join di Sequis itu seperti apa? Halo? Halo, Chris? Halo, Chris? Sinyalnya lemah mungkin, Dok. Iya, iya. Oke, karena ada gangguan, saya coba. Halo dokter. Oh, sudah bisa. Halo, Chris? Ya, halo. Sorry, terdengar suara saya? Ya, sudah dengar? Sudah jelas? Halo, Chris? Oke, Ya, ya, di sini koneksinya terputus-putus dok. iya, iya. Kalau sekarang bagaimana? Masih sama? Atau saya Halo? ke Vina dulu atau bagaimana? Nunggu sinyal stabil? Ya, Vina dulu aja. Vina dulu. Saya ke Saya Vina dulu ganti ya. pakai handphone aja ya dok ya. Ya, ya, oke. Oke. Ya, thank you dok. Oke, karena ada gangguan kita ke Vina dulu. Halo Vina. Halo, Dr. Swanto. Ya, jadi saya perkenalkan Vina dulu ya. Vina Ya. adalah seorang guru sains dan lulusan psikologi. Mulai join di Sequis tahun 2016 dan setiap tahun selalu berprestasi. Bahkan kita lihat sudah memiliki mobil sendiri dan rumah sendiri. Ya, tinggal punya anak sendiri yang belum sepertinya ya Vina ya. Ya, amin. Ya, oke Vina, saya mau mulai sesi tanya jawab. Boleh cerita latar belakang Vina sebelum join apa ya? Ya, saya sapa dulu ya sahabat-sahabat Mercy yang udah bergabung malam ini. Selamat datang ya teman-teman. Jadi saya ini seperti yang udah dijelasin dari Dr. Swanto tadi, saya tuh background-nya adalah seorang guru. Jadi dari saya sebelum tamat sekolah, udah berprofesi sebagai guru. Jadi udah kerja sampingan nih sambil sekolah, sambil kerja sampingan sebagai guru les. Kemudian tamat sekolah memang sangat berjodoh sekali, akhirnya diterima di sebuah bimbingan belajar yang cukup terkenal di Medan, dan akhirnya berujung juga ada ngajar di sekolah. Jadi terakhir kali itu ya saya ngajarnya di sekolah sambil juga tetap masih ada ngajar les. Jadi bisa sehari-hari itu full banget ngajar dari pagi sampai malam, bahkan kadang sampai jam 10 malam baru pulang. Jadi kejar setoran ya kata orang ya. Karena gini, kalau guru itu makin banyak kita ngajar, makin banyak income kita. Nah, jadi saya juga sangat senang sekali dengan pekerjaan saya itu dulunya. Jadi, karena apa? Karena saya ingat kembali waktu SD, saya, kan biasa ya anak-anak ditanya, apa cita-citamu waktu setelah nanti dewasa? Saya bilang, cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Dan memang benar, terwujud ya sebagai seorang guru. Nah, jadi saya senang sekali, saya ngajarnya juga dengan pelajaran yang saya ajari adalah pelajaran yang paling saya sukai, yaitu science. Nah, jadi padahal saya itu lulusan psikologi, tapi ngajarnya sains. Dan akhirnya sekarang jadi agen asuransi. Jadi memang apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, ternyata tidak mengubah masa depan, misalnya tidak menentukan masa depan kita, tapi sebenarnya kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Jadi suatu hari itu saya mau mencari polis asuransi buat diri saya sendiri.
Jadi for info, saya begitu tamat sekolah, saya udah sangat concern dengan namanya asuransi. Karena begitu tamat saya ada income, saya mikir saya harus punya asuransi nih. Kenapa? Karena saya itu berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, di mana mama saya itu adalah single parent. Papa saya sudah meninggal saat saya kelas 4 SD. Jadi saya sangat betapa susahnya tanpa dibilang tanpa aset gitu ya. Jadi mama saya benar-benar kerja keras untuk membiayai sekolah kami, hidup kami bertiga. Jadi saya 3 bersaudara. Nah, jadi karena itulah saya berpikir, kalau misalnya saya sekarang udah punya gaji, saya udah punya income, saya harus punya proteksi. Supaya apa? Supaya kalau saya sakit, saya tidak membebankan orang tua saya tidak membebankan mama saya. Masa iya mama saya udah kerja habis-habisan gitu, terus saya sakit, saya harus bebanin dia lagi gitu. Nah, jadi saya udah punya asuransi, tapi zaman dulu ya, teman-teman tahu bahwa saya asuransi itu belum sesuai tagihan. Nah, jadi saya keliling nih ke satu perusahaan demi satu perusahaan, hingga saya ketemu dengan Sequis. Dan senangnya di Sequis itu produknya itu sesuai sekali dengan apa yang saya butuhkan. Kenapa? For info, Sequis itu adalah perusahaan asuransi pertama yang punya produk asuransi kesehatan sesuai tagihan. Nah, jadi saat itu saya melihat, wow, produknya begitu bagus. Karena dulu saya punya nggak sesuai tagihan. Jadi kalau sakit itu benar-benar pas-pasan atau bahkan nggak cover gitu. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ngambil polis di Sequis. Dan saya juga berpikir, oh, saya mau nih ajak cici saya untuk upgrade polisnya. Karena polisnya juga belum sesuai tagihan. Lalu, saya punya pacar yang sangat anti sekali dengan asuransi. Katanya, kalau yang penting kita menjadi manusia itu berbuat baik aja, kita akan terhindar dari namanya sakit. Nah, padahal kenyataan realitinya kan nggak gitu ya. Kita berbuat baik juga bisa sakit. Nggak ada benteng kayak gitu ya. Nah, jadi saya mikir, gimana nih caranya supaya dia itu mau masuk asuransi. Saya udah sering ketemuin dia dengan agent-agent dan leader-leader berprestasi di company lain, tapi nggak bisa closing-closing gitu. Jadi saya mikir gini, oh gimana kalau saya jadi agent aja ya. Nah, lumayan sih untuk hitung income. Jadi kalau closing dapat komisi sendiri, berarti anggapnya itu diskon buat diri sendiri, buat keluarga lagi. Terus saya bisa nih ajak pacar saya untuk push dia untuk ngambil polis sama saya. Jadi akhirnya begitu Dok, singkat ceritanya saya akhirnya mengajukan diri sendiri nih kepada seorang teman baik saya di Mercy Agency, saya bergabung akhirnya di Sequis. Gitu, Dok. Berarti karena untuk sendiri ya? Awalnya. Iya, ya. Jadi kalau diingat-ingat kembali, apa sih yang sudah Vina dapatkan dari bisnis Sequis ini? Ya, kalau diingat-ingat kembali ya Dok, ini saya kan bergabung udah dari 2016 ya, April 2016. Saya sebenarnya lebih lucu, saya ingat kembali ada suatu hari itu awal-awal baru jadi agent nih. Saya udah submit polis punya saya, punya cici saya, punya pacar saya. Terus saya hadir di acara seperti hari ini, Dok. Acara Business Opportunity Sequis. Saat itu kita offline di kantor Mercy yang di Pancing ya, MMTC. Nah, terus saya ketemu dengan di AVP kita, Pak Huibing. Pak Huibing bilang, seperti biasa lah ya, namanya leader-leader ya, pasti dia motivasi-motivasi kita sebagai agent. Jadi dia bilang, waduh Vina luar biasa, bulan pertama kamu udah closing 3 polis, katanya gitu. Nah, next kamu pasti bisa lebih bagus lagi, bisa capai ini. Ya biasa ya, semua leader pasti bilang gitu ya. Nah, jadi saya hanya bilang apa ke dia, saya bilang, oh Pak Huibing, udah selesai kerja saya bilang gitu. Kenapa? Karena memang saya mau masuk jadi agent tuh ya cuma mau beli sendiri gitu, nggak ada niat mau jalanin. Jadi siapa yang pernah berpikir mau jadi agent asuransi ya teman-teman ya? Bahkan saya sering sekali menolak agent asuransi. Maksudnya arti sering ditawarin bisnis ini, tapi saya nggak mau. Saya tahu jadi agent itu banyak duitnya, tapi saya nggak mau karena saya mikirnya beban dong, kita jadi agent harus ngurusin orang dan sebagainya. Saya mikirnya seperti itu, Dok. Jadi saya bilang ke Pak Huibing, saya udah selesai, nggak akan jalanin lagi. Nah, tapi siapa yang sangka ya, ada suatu kejadian yang akhirnya membuat saya melihat bahwa ini bisnis adalah bisnis yang luar biasa, sehingga saya jalankan bisnis ini sampai hari ini. Nah, dan dengan menjalankan bisnis ini selama 4 tahun lebih ini,
saya mendapatkan banyak sekali hal. Pertama adalah dari diri saya sendiri. Saya sangat merubah sifat dan karakter saya sendiri. Dimana yang seperti tadi saya ceritakan, saya itu orangnya itu sering gini, skeptik sama orang lain, berpikir negatif, dikasih tahu, oh ya kamu bisa lah gini-gini. Enggak lah, nggak bisa lah gitu. Jadi saya sering seperti itu. Nah, jadi benar-benar kata orang apa ya, kalau bukan pesimis sih, tapi kayak ya saya tahu, saya tahu itu bagus, tapi saya nggak mau, terus gimana gitu, kayak gitu loh orangnya. Jadi, nah memang keras kepala banget. Nah nggak sabar, karena apalagi kita sebagai guru ya, kata orang guru itu sabar, saya rasa tidak. Guru itu orang yang suka didengarkan, tidak suka mendengar orang lain. Jadi guru itu keras kepala, menurut saya ya. Jangan marah kalau di sini ada guru. Nah, jadi dengan akhirnya bergabung, jalankan bisnis ini, saya akhirnya belajar bagaimana merubah sifat mental kita sendiri. Bagaimana seorang yang dulunya itu negative thinking, akhirnya berubah menjadi orang yang positive thinking. Bahkan pacar saya kalau sekarang ngomong sama saya katanya, aduh gak bisa lagi, semua positif kamu, katanya gitu. Nah, dia nggak bisa masukin negatif-negatif ke dalam gitu. Nah, kemudian dari segi bagaimana mental sebagai seorang winner. Kita di sini diajarkan bagaimana kita mau melakukan sesuatu itu kita harus dapatkan hal itu dengan tentunya dengan kerja yang benar, kerja yang ikhlas gitu ya. Dan juga di sini kita belajar gimana punya mindset seorang pebisnis. Jadi benar-benar itu yang saya pelajari dari seorang anak muda yang usia 24 tahun ya waktu bergabung, saya bisa punya mindset seperti itu. Saya bisa punya mindset yang jauh lebih baik daripada teman-teman seusia saya gitu. Nah, itu berkat saya bergabung di Mercy Agency. Nah, kalau kata orang, kalau mindset doang gitu nggak usah lah ya. Ya tentu kalau namanya kita sebuah bisnis, kita pasti butuh yang namanya ini ya, duit, cuan ya. Nah, jadi di sini itu benar-benar juga merubah finansial saya. Saya nggak pernah ya kebayang usia 25 tahun bisa jalan-jalan ke Eropa. Kalau mau jalan-jalan ke Malaysia aja, saya jujur ya, saya cuma pernah sebelum di Sekwis, saya hanya pernah jalan-jalan ke luar negeri 1 kali. Itu ke Malaysia. Dan itu super hemat sekali. Nah, ternyata di Sekwis saya bisa dibawa sampai ke luar negeri, sampai bisa ke Eropa. Dan itu benar-benar gila. Naik pesawatnya aja sampai 12 jam, nggak sampai-sampai gitu. Dan itu fasilitasnya luar biasa banget. Itu sangat berbeda dengan kalau saya jalan-jalan sendiri. Dan bahkan kalau jalan-jalan sendiri kayaknya masih mikir-mikir kalau sampai ke Eropa ya. Dan itu tripnya 30-an juta, teman-teman. Jadi itu benar-benar luar biasa sekali. Kemudian yang kedua adalah di usia 25 tahun juga saya bisa menghadiahkan diri saya sendiri sebuah mobil dengan kerja keras sendiri. Hasil dari Sekwis. Dan tahun ini juga saya di ulang tahun saya juga saya bisa menghadiahkan diri saya sendiri sebuah rumah. Dan rumah itu awalnya jujur mau KPR, akhirnya nggak jadi KPR, akhirnya bayar cash semuanya. Berkat apa? Berkat Sekwis. Jadi benar-benar kalau dari segi finansial itu luar biasa banget. Dan teman-teman yang ada bergabung di sini hari ini juga merasakannya. Dan efek dari itu kalau kita jalanin terus-menerus itu seperti bola salju. Jadi awalnya mungkin bulan pertama hanya dapat ratusan ribu. Tapi lama-lama teman-teman akan dapat puluhan hingga ratusan juta. Dan itu sudah saya rasakan teman-teman. Jadi benar-benar kalau diceritakan dok, nanti sampai besok nggak selesai-selesai nih dok. Karena banyak sekali memang yang saya dapatkan di Sekwis. Gitu. Jadi dari mindset, aset, semua set dapat lah ya. Semua set dapat ya. Betul. Oke. Mbak Rufin, ini mau tanya. Apa hal menarik yang kamu alami dalam melayani nasabah? Sesuai tema kita kan bisnis mulia. Bisnis bisa dapat profit sama bisa bantu orang. Mungkin Vina bisa berbagi tentang hal ini yang membantu orang. Jadi tadi saya ada ceritakan ya, ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat saya bertahan hingga hari ini. Sebenarnya kejadian itu adalah kejadian yang menimpa cici saya sendiri. Cici kandung saya sendiri di mana tepat 28 hari setelah polis kami terbit, cici saya mengalami kecelakaan. Dia masuk ke naik motor dan masuk ke got. Dan menyebabkan pelipisnya itu robek. Awalnya kira tidak ada apa-apa, hanya luka kecil saja. Kita bawa ke klinik dekat rumah dan dijahit. Ternyata sampai malam, darahnya itu terus netes.
Dan saat itu saya terpikir, oh iya, cici saya kan udah ambil sekuis. Terus kata leader saya dulu itu kan katanya kalau kecelakaan nggak ada masa tunggu. Nah, saya langsung bilang ke cici saya, yuk kita langsung ke rumah sakit Columbia, saya bilang gitu. Nah, akhirnya mama saya setuju. Kita bawa cici ke rumah sakit Columbia. Ternyata sampai di sana dokternya lihat, dokternya buka lukanya, dokternya bilang, waduh, ini lukanya sangat dalam sekali. Ini harus jahit ulang lagi. Kemudian dokternya hanya tanya satu hal, kamu punya asuransi? Jadi saya bilang, iya punya, cici saya punya asuransi dok. Nah, terus dokternya bilang, kalau begitu malam ini nginap saja. Karena kita lakukan CT scan, cek semuanya katanya gitu, di scan. Nah, karena cici saya terus muntah-muntah, jadi dia takut ada masalah atau tidak di kepala belakang atau apa di belakang kepalanya cici saya. Nah, akhirnya setelah di scan semuanya, besoknya ketahuan hasilnya ada robek pembuluh darahnya, makanya darahnya terus mengucur. Dokternya bilang harus dilakukan yang namanya operasi kecil. Nah, dan butuh biaya berapa besar? 25 juta. Nah, ternyata saat itu dokternya salah isi. Jadi kita punya kartu kesehatan, dokternya isi, dia lupa tulis karena kecelakaan. Jadi dia tulis pembuluh darah robek. Saat itu klaimnya nggak bisa, kartunya itu nggak bisa dipakai, dok. Nah, saat itu bayangkan ya, kita baru jadi agent 28 hari, ketemu hal seperti itu. Di rumah sakit, begitu rame, mama saya marah-marah. Marah-marah ke siapa? Ke saya. Saya sampai nangis di rumah sakit. Karena apa? Mama saya kenapa marah-marah? Mama saya marah karena saya bawa cici saya ke rumah sakit besar dan membutuhkan biaya 25 juta. Padahal sebenarnya kalau nggak ada asuransi juga harus dijahit ya teman-teman ya. Tapi mama saya karena dia panik, kita nggak punya uang sebanyak itu saat itu. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah saya telepon kepada leader saya dan juga kepada di RVP kita Pak Huibing. Nah, saya tanyakan bagaimana. Bersyukurnya saya berada di agensi yang tepat. Saya berada di agensi yang leader-leadernya itu sangat membantu dan sangat suportif sekali. Mereka meyakinkan saya, mereka bilang, tenang Vin, itu klaimnya pasti akan cair. Jadi operasi aja, yang penting kesehatan Cici pertama. Akhirnya saya dengan yakin juga saya oke, kita percaya bahwa saya klaim ini akan cair. Benar dok, ternyata setelah pulang kita lakukan reimburse klaim, klaimnya itu semua cair nggak sampai 2 minggu dok. Luar biasa banget. Jadi begitu cepatnya klaim itu cair, 25 juta itu semua cover. Dan saat itu mama saya malah sudah berbeda. Mama saya bilang, waduh, untung aja ada asuransi katanya. Karena apa? Karena sebenarnya asuransi kita yang dulu, yang tidak sesuai tagihan itu masih bisa dipakai. Hanya saja agennya pun bilang, agennya itu kebetulan adalah agen keluarga kami yang kami percaya juga. Dia bilang, Vin, kamu klaim aja ke Sequis. Itu dari company lain loh teman-teman. Dia bilang, nggak apa-apa, itu II juga yakin, itu Sequis bakal cover. Katanya gitu. Karena katanya kalau kamu klaimnya ke sini, itu cuma cover 9 juta doang. Kayak gitu. Jadi, benar-benar saya makanya makin yakin udah dari leader saya bilang begitu, agent company lain pun bilang gitu, dia akui bahwa saya Sequis itu bagus gitu. Nah, jadi saat itu yang meyakinkan saya dan saat klaimnya itu semua cair, mama saya bilang ke cici saya, kamu harus terima kasih kepada adik kamu. Untung adik kamu paksa kamu untuk upgrade polis gitu. Nah, dan saat itu saya benar-benar kayak terpanggil gitu untuk kenapa tidak saya jalankan bisnis ini lebih serius. Kenapa? Karena hari itu saya sudah membantu keluarga saya. Artinya Tuhan ingin saya untuk membantu lebih banyak lagi orang. Nah, dari situlah akhirnya saya dengan serius saya jalankan bisnis ini. Setiap ketemu siapa aja saya akan sharing tentang betapa pentingnya asuransi buat mereka, apalagi kepada milenial, anak-anak muda. Itu sangat-sangat penting. Bahkan ada satu cerita lagi, Dok, adalah di mana saya ketemu dengan sepasang milenial, mereka baru married, itu awalnya saya nggak kenal. Jadi si istrinya itu, dia cari saya lewat sosial media dari Instagram. Kebetulan saya aktif di sosial media. Nah, si istrinya minta untuk dibuatkan polis IMC. IMC itu adalah polis kesehatan terbaik kita di Sequis, yang one bed. Saat itu Sequis baru launching produk itu, dan memang heboh banget karena manfaatnya begitu luar biasa. Dan banyak sekali agent-agent di company lain juga minta proposal kita gitu. Jadi saat itu saya mikir, waduh ini agent apa calon nasabah nih gitu, karena
dia itu kayak paham banget gitu tentang asuransi yang biasanya nasabah biasa nggak tahu gitu. Jadi tapi saya mikir gini, ya udahlah nggak ada ruginya ya sharing kasih aja ke dia. Akhirnya saya kasih. Terus saya ajak dia untuk janji temu, dia nggak mau dok. Jadi saya makin curiga, aduh ini kayaknya agent nih, ya kan. Tapi seminggu kemudian dia telepon saya, dia bilang oke, mau jumpa saya di rumahnya. Akhirnya saya ketemuin dia. Saya butuh 3 jam untuk jelasin polis ya, bukan proposal teman-teman. Polis dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi karena dia itu adalah orang accounting, jadi orangnya begitu detail, dia minta saya jelasin semuanya pasal-pasal polis itu. Setelah selesai penjelasan itu, si istri lirik ke suaminya, dia tanya gimana gitu. Suaminya bilang ya terserah kamu gitu. Nah jadi kata si istri, oke lah Ci, kalau gitu proseskanlah Ci, katanya gitu. Jadi saya bilang, oh oke. Berarti saya proseskan punya kamu ya, saya bilang gitu. Dia bilang, enggak Ci, saya sama suami saya, 2 orang katanya. Oh, padahal saya pikir cuma closing 1 gitu, 2 orang. Nah, 2 hari kemudian, teman-teman ya, 2 hari kemudian, tiba-tiba si istri chatting saya. Dia awalnya bertanya soal klaim. Lama-lama pertanyaannya makin aneh. Jadi saya tanya dia, emang kenapa? Akhirnya dia cerita bahwa suaminya baru jatuh dari tangga. Jadi saat itu saya bilang, astaga, langsung sekarang bawa ke Columbia, rumah sakit ya. Nah, langsung saat itu di rongsen ternyata kakinya retak. Dan harus gap saat itu juga. Butuh belasan juta. Dan itu di cover juga sama Sequis. Padahal baru 2 hari masuknya. Jadi banyak sekali klaim-klaim yang sudah saya bantu ya, nasabah-nasabah saya lakukan, ada puluhan klaim, jadi nggak mungkin diceritakan semuanya hari ini, tapi begitu luar biasanya, begitu banyak klaim yang kita lakukan, nggak pernah ada masalah. Yang penting selama memang nasabahnya jujur dan kitanya melakukan dengan benar. Jadi itulah begitu luar biasanya profesi kita ini, saya bisa bantu. Kalau hari ini teman saya sakit, saya emang bisa bantu berapa? Ya, teman-teman di sini juga mungkin sering ya dapat dari kitabisa.com, dari si ini, broadcast, dan lain-lainnya. Kalau hari ini, kita sebagai manusia, kita bisa kerja, dan kita bukan orang yang sangat berkesusahan. Menurut saya, kita harus punya asuransi kesehatan. Nah, kenapa? Artinya kita tanggung jawab atas diri kita sendiri. Jangan sampai kita egois karena kita nggak mau punya asuransi, terus nanti kita sakit, kita galang dana gitu. Menurut saya, itu kurang bijak. Kecuali memang hari ini kita makan aja susah gitu, ya beda cerita teman-teman. Jadi hari ini saya rasa di profesi saya sebagai agen asuransi ini, saya bisa bantu banyak orang. Saya bisa bantu teman-teman saya, saudara saya, keluarga terdekat saya, kenalan saya, ataupun bahkan orang yang nggak saya kenal, itu bisa terhindar dari namanya resiko finansial karena sakit, karena meninggal dunia, karena cacat, dan sebagainya, dok. Jadi betapa memang mulianya bisnis ini. Keren ya, bisa bantu banyak orang dari pekerjaan kita ya, Vin. Benar, dok. Ya, pasti mereka berterima kasih sekali. Iya, dok, benar. Dan itu kalau setiap kali nasabah mau ucapkan terima kasih ke kita itu, aduh, kayaknya mau netes air mata, dok. Bahkan orang yang begitu kaya pun, dok, waktu diklaim asuransinya cair, dia pun terima kasih sama kita, dok. Apalagi yang orang kesusahan, dia income tabungannya juga tak ada gitu. Itu lebih berterima kasih lagi berkat ada asuransi. Ya, mantap lah, keren sekali, Vin. Lalu setelah bisa dapat mindset, aset, bantu orang, nah apa impian Vina berikutnya? Ya, saya itu kan dulu profesinya sebagai seorang guru ya, dok ya. Jadi kalau sebagai seorang guru itu kita tugasnya juga mulia, seperti seorang agen asuransi. Kita bisa mencerdaskan anak bangsa ya. Nah, tentunya berapa orang yang bisa kita cerdaskan? Hanya berapa banyak waktu yang kita miliki. Jadi saya sebagai seorang guru, dulunya mungkin saya 1 hari katakan bisa ngajar 10 siswa. Artinya hanya 10 siswa itu yang bisa saya cerdaskan. Sama juga dengan sebagai seorang agent. Hari ini saya sebagai seorang agent, 1 hari itu saya bisa ketemu berapa orang? Saya mungkin hanya bisa ketemu katakanlah 3 orang. Nah, artinya 1 hari itu saya cuma bisa mencerdaskan atau membantu orang untuk proteksi sebanyak 3 orang. Nah, misi saya itu bukan hanya sebatas itu. Saya ingin seperti seorang guru yang punya bimbingan belajar.
Di mana kalau kita punya bimbingan belajar, kita tidak kerja sendiri, tapi kita bekerja bersama dengan guru-guru lain. Nah, sama, saya sebagai seorang agent dan sekarang profesi juga sebagai seorang leader, saya tidak bekerja sendiri, tapi saya berangkul tangan bersama dengan bisnis partner saya, agent-agent saya, kita sama-sama mencerdaskan orang lain tentang pentingnya asuransi. Jadi, hari ini dengan saya punya lebih banyak lagi agent, dan agent-agent saya mungkin bisa duplikasi lagi. Jadi saya itu menduplikasi diri saya kepada agent saya, sehingga agent saya juga bisa duplikasi lagi diri kepada agent-agent berikutnya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang kita bisa bantu bukan hanya 1, 2, tapi ratusan hingga ribuan orang. Jadi itulah target besar saya ke depan. Saya ingin mencetak lebih banyak lagi leader, tentunya bukan hanya sekedar agent, tapi leader yang bisa punya agent lagi, bisa duplicate lagi, dan makin besar. Tentunya kalau semakin besar tim kita, bukan hanya orang-orang yang bisa kita bantu, diri kita juga kita bantu, karena income-nya itu wow banget. Nanti mungkin di akhir acara ya, bakal di-sharing lebih lanjut. Jadi teman-teman jangan sampai sini, jangan udah karena Vina udah selesai nih, langsung keluar. Jangan, masih ada nanti yang lebih menarik lagi habis ini ya. Ya, pastinya income-nya bullshit ya kalau kata. Bullshit ya, benar dok. Ini ada yang bilang bullshit ya. Oke. Nah, ini yang terakhir untuk Vina, apa sih pesan kamu untuk peserta acara malam ini? Ya, teman-teman yang hadir hari ini, saya bilang adalah orang-orang yang sangat berjodoh sekali. Kita hari ini bisa ketemu walaupun virtual, itu adalah sebuah jodoh baik. Nah, dan saya selalu yakin jodoh yang baik ini jangan sampai hanya lewat begitu saja. Karena sebuah kesempatan itu sudah datang nih di depan mata kita. Hari ini kita hidup, saya percaya hanya sekali aja. Dengan hidup yang sekali ini, buatlah hidup kita itu jadi begitu bermakna, jadi begitu penuh dengan berkah, bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang. Melalui profesi sebagai agen asuransi ini, kita bisa membuat hidup kita sendiri lebih sejahtera, dan kita bisa membantu banyak sekali orang-orang di luar sana untuk hidup juga dengan sejahtera. So, ambil kesempatan ini teman-teman, gabunglah, Anda udah tepat, Anda bergabung di Mercy Agency. Itu saja, Dok. Wah, thank you. Saya beri tepuk tangan. Mari teman-teman kita kasih tepuk tangan virtual untuk Vina ya. Thank you, Dok. Thank you semuanya, Vina. sahabat Mercy. Ya, saya lanjut ke Christiana. Oke. Halo, dokter. Halo, Chris. Sudah ready? Udah. Ya, tadi karena koneksinya terputus. Ya, untung ada asuransi berupa handphone ya, jadi bisa masuk lagi. Iya, dok. Oke. Ini Ibu Christiana ini luar biasa ya. Ini mama, kalau kita bilang mama can sadis, mama cantik sadar bisnis. Anaknya sudah 1, tetapi dia tetap berjuang untuk bisnisnya. Oke, Chris, bisa sharing latar belakang sebelum join? Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman di sini. Halo semuanya, sahabat Mercy, perkenalkan nama saya Christina dari Mercy Agency. Ya, oke, jadi saya akan sharing bagaimana saya bisa join di Sequis. Jadi sebelumnya itu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, terus saya pernah bekerja di salah satu perusahaan ya cukup besar ya di Kota Medan ya, dan selama 10 tahun, dan saat itu juga saya sudah married, punya anak. Nah, jadi saya itu dulunya kalau bilang itu hidupnya itu seperti P7 ya, Dok ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilannya pas-pasan, Dok. Nah, jadi jam 7 pagi-pagi aku udah harus bergegas ke kantor. Nah, terus pulang kerjanya jam 5. Dan karena saya bekerja di perusahaan yang cukup besar, jadi saya harus upgrade dong diri saya tuh. Mau nggak mau harus kuliah. Nah, jadi ambil lagi S1, itu udah married, punya anak, Dok, hamil. Nah, saya kuliah lagi. Terus di tahun 2015 ya, namanya kalau kita kerja itu ya pagi sampai malam itu pulang, aku itu enggak ini, Dok, tidak ada kasih sayang dari saya gitu. Jadi saya suatu hari mikir, saya tuh kerja dari pagi sampai malam, kuliah lagi ya kan. Buat apa? Jadi sekarang udah punya anak ya kan. Cuma anak itu ditelantarkan gitu. Dan suatu ketika
di tahun 2015 itu saya tuh kenal Sequis. Jadi sebelumnya tuh saya diajak salah satu teman saya itu di kantor. Nah, dia itu perkenalkan satu produk asuransi ke saya, tabungan pendidikan anak. Nah, saya suka sekali dengan produk itu. Nah, jadi tapi saat itu saya tahu di tahun 2015 ada kakak ipar saya itu join jadi agen, Dok. Nah, dan dia itu juga mengajak saya untuk menjadi partner Sequis. Nah, tapi karena saya itu masih sibuk ya, Dok, ya, di perkuliahan, kantoran, kerja, semua nggak ada waktu ya. Jadi saya jadi nasabahnya dulu. Saya ambil polis yang itu yang saya bilang bagus itu produk pendidikan. Saya ngambil itu sama kakak ipar saya itu, Dok. Nah, saat itu terus singkat cerita ya, 1 tahun kemudian 2016 saya join lagi jadi partner bisnis. Dan kenapa saya mau join? Karena satu, saya mikir kalau saya tidak mencoba bisnis ini, maka saya selamanya akan bekerja di perusahaan seperti ini saja. Dan kondisi saya itu ya seperti ini, karyawan aja. Tidak lebih dari karyawan lagi. Karena ya bayangkan kalau kita mau naik jabatan jadi manajer ya kan, pasti ada satu hal. Kalau enggak manajernya itu di PHK, ya kita enggak ada kesempatan kan untuk naik jenjang karir, benar nggak kalau di perusahaan, ya kan? Iya. Nah, jadi saya melihat lagi, ya kakak ipar saya ini yang baru join, ya kurang lebih belum 1 tahun dia sudah bisa mendapatkan aset ya dari Sequis, terus dia juga bisa dapat trip jalan-jalan gratis, Dok. Bayangkan kita kerja sama orang aja puluhan tahun, kadang dikasih trip aja pun nggak ada, Dok, gitu. Jadi saya lihat, wah luar biasa sekali bisnis Sequis ini, gitu. Nah, memang saya itu orang dulunya di asuransi, Dok, benar, jujur. Tapi sejak aku melihat kakak ipar saya ini jadi role model saya saat itu, nah jadi saya berkeinginan untuk mencoba, dan karena didukung saya udah beli produknya itu sangat bagus sekali, produk Sequis itu sangat luar biasa. Nah, itu yang membuat saya harus mencoba bisnis ini. Dan pastinya saya punya motivasi, kenapa? Karena saya nggak mau terus-terusan bekerja di kantoran sebagai back office. Nah, pastinya saya pengen suatu saat punya usaha sendiri dan punya me time dengan anak saya, dengan keluarga saya gitu. Dan penghasilannya ya tetap masuk gitu. Nah, ternyata di Sequis lah saya bisa dapatkan itu. Jadi perjalanan saya dimulai di tahun 2016 bulan April. Itu, Dok. Wah, keren ya. Berarti demi anak ya nih ceritanya. Ya, satu demi anak, karena ya anak saya tuh kan nggak ada yang jaga, cuman mama mertua. Dan mama mertua sudah berusia tua, Dok. Jadi kita bisa mengharapkan beliau sampai kapan gitu. Kalau kita tidak mencari ide, mencari akal, ya kalau saya terus-terusan kerja sama orang, suatu hari gimana gitu, anak saya, kasih sayangnya bagaimana gitu. Lalu Nah, itu, bicara Dok. tentang yang kamu dapatkan, Chris, apa kira-kira yang setelah diberikan Sequis kepada kamu? Iya, masalah yang saya dapatkan di bisnis Ya. ini ya, Dok, ya. Yes, benar. Ya, tentunya banyak sekali ya yang saya dapatkan ya, karena di sini saya belajar sangat banyak sekali. Dulu saya orangnya sangat tertutup juga ya. Di sini saya mulai belajar untuk open, terbuka dengan orang-orang, dan pastinya di sini kita bisa mendapatkan ya apa yang kita mau. Pastinya harus berusaha dong. Nggak mungkin itu bisa apa yang kita mau itu bisa datang tanpa berusaha. Pasti ada usaha, ada perjuangan di belakangnya. Dan saya bisa membahagiakan orang tua saya, dan pastinya di sini ada prestasi lah, Dok. Ada penghargaan gitu. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan di sini. Nah, tentunya dan sesuai topik malam ini ya, Dok, ya, bisnis mulia ya, Dok. Nah, jadi saya punya intuisi gitu. Jadi ada di mana di bisnis ini memang benar-benar sangat mulia sekali. Kenapa? Karena pada saat itu saya itu masih kondisi agen part-time, Dok, agen part-time. Dan saya nggak tahu apa-apa, tapi karena kita seiring berjalannya waktu kita belajar dan kita ketemu case di lapangan, kita tahu gitu. Dan ini teman saya ini, dia adalah rekan kerja saya di kantoran. Saya udah kenal dia sudah cukup lama. Jadi pertama kali saya jadi agen, saya pertama kali prospek itu adalah orang yang terdekat dengan saya, yaitu dari keluarga saya,
dan teman-teman saya gitu, orang yang sangat dekat dulu sama saya prospek dia asuransi. Dan teman saya ini, dia tuh salah satu teman yang sangat tertutup sekali orangnya, sangat tertutup ya, sangat pendiam gitu. Pokoknya kalau bicara asuransi, aku kalau prospek dia bisa hitungan ada 10 kali Dok aku prospek dia. Dan dulu ya Dok ya, kalau dalam keadaan saya masih kerja part time itu, kalau kita bekerja di salah satu perusahaan ya, mau prospek orang itu udah gampang Dok. Apalagi kan ada peraturan-peraturan yang diberlakukan. Jadi kita harus jaga sikap ya. Prospeknya tuh ya main alit Dok. Main alit. Jadi kita harus gimana ya, cari pintar-pintar lah. Sembunyi-sembunyi. Iya, pintar-pintar cari waktu. Jadi kalau pas pagi-pagi udah datang, nah ini temanku udah datang, aku curi-curi cari hubungan baik sama ya kan, nanti pelan-pelan masuk asuransi gitu. Jadi nanti kalau udah ada atasanku lihat aku lagi duduk-duduk sama orang, kan itu atasanku udah tahu kalau kamu itu lagi prospek orang itu jangan nampak sekali gitu. Pekerjaan kamu itu harus selesai dulu gitu. Jadi aku udah ditegur kemarin itu kan. Jadi saya udah jaga sikap gitu. Terus saya sampai prospek dia itu sampai 10 kali Dok bayar pulang kerja, kalau nggak apa saya chatting dia, telepon dia, atau apalah segala macam. Jadi suatu ketika teman saya itu dia ngambil polis dengan saya. Nah, ambil asuransi kesehatan teman-teman. Nah, dan tak ada yang tahu hidup kita itu bisa hidup sampai kapan. Dan saya juga shock banget ya, karena polisnya itu dia bayar barusan 5 bulan dan sempat tunggak. Ternyata tiba-tiba dia sakit tipes Dok. Sakit tipes. Nah, sakit tipes dan dia itu nggak masuk kerja kan. Dan saya kan dapat informasi bahwa teman saya ini sakit tipes. Dan saya lihat, ngecek polisnya. Ternyata polisnya itu sudah tunggakan 2 bulan Dok pada saat itu. Sudah menunggak 2 bulan. Dan saya sebagai agen asuransi, kita nggak mungkin hanya ingin menerima komisi saja. Karena tujuan saya itu di sini adalah ingin membantu orang. Ingin membantu orang-orang. Jadi saya memakai uang saya sendiri, bayar premi asuransinya itu yang sudah tunggak 2 bulan. Saya bayar 1 bulan supaya polisnya itu tetap aktif Dok. Dan ternyata polisnya aktif, klaimnya itu juga bisa terbayarkan. Jadi pada saat itu saya kunjungan Dok ke rumah sakit melihat dia. Jadi ternyata dia tuh sudah sakit parah, sudah dalam keadaan pakai oksigen. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Dan saat itu saya hanya bisa komunikasi pakai bahasa tubuh ya, dan tetap saya bersuara, saya ngomong saya hari ini datang ingin membantu kamu gitu. Kalau ada klaim kamu itu bisa kasih ke saya bantukan klaim gitu. Ternyata dia tuh udah ada pakai uang sendiri klaim, dan dia tuh entah kenapa saya nggak tahu dia nggak mau klaim pakai asuransi. Nah, dan saat itu saya juga nggak memaksa dia, saya bilang sama keluarganya ya, saya adalah teman dan hari ini tujuannya ini baik, ingin membantu klaim biaya rumah sakit gitu. Dan singkat cerita tidak lama kemudian ya teman saya ini meninggal Dok. Meninggal dunia, saya juga shock gitu. Nggak sampai 1 bulan saya jenguk dia, terakhir dia meninggal karena kena tipes. Dan itu sangat sedih ya pastinya kita sebagai teman, ya kan, teman saya sendiri ini. Dan dari keluarganya itu dia tidak tahu bahwasanya teman saya ini ada beli polis dengan saya. Dan saat itu apa yang saya lakukan? Saya langsung kontak keluarganya. Begitu teman saya ini meninggal 1 minggu kemudian, saya kontak, ya saya cari-cari info, tolong dong kalau kalian pergi melayat, minta dong nomor telepon abangnya atau siapanya, saya mau kasih info bahwasanya dia tuh ada beli asuransi dengan saya, ini aku mau bantu ngeklaim gitu. Dan saya dapetin nomor telepon abangnya, terakhir saya kontak, dan klaimnya itu ya ahli warisnya tuh dibayarkan ke abangnya. Awalnya tuh kan kasih mamanya, ya ahli warisnya ke mamanya karena mamanya udah sakit tua, udah usia 80-an. Terakhir dibuat dibuat kuasa ke anaknya gitu. Dan klaimnya tuh lumayan besar Dok, 200 juta loh Dok. Bayangkan kalau teman saya ini kemarin ya, saya nggak paksa dia, saya nggak terus-terusan follow up dia.
untuk ngambil asuransi, maka teman saya ini nggak akan beli asuransi dan tidak akan mendapatkan warisan 1% pun Dok dari Sequis. Dan beruntung sekali ya kemarin, untung ya saya melihat memang agen asuransi ini kita kadang harus sabar di sini, harus diuji banget kesabaran kita. Jadi di sini tuh kalau kita nggak sabar, nggak kuat mental, udah gitu. Jadi kita harus sabar gitu. Karena dari kesabaran itu ada hasilnya. Jadi dari klaim teman saya ini cair Dok, ya. Keluarga dari pihak keluarganya itu juga berterima kasih dengan saya ya. Jadi saya juga bilang ya nggak apa-apa, ini memang sudah seharusnya kita sebagai agen itu wajib bantu ngeklaim gitu. Dan terakhir dia mau kasih saya tuh seperti imbalan Dok. Nah, jadi saya nggak terima dan saya bilang, Pak gini aja, kalau Bapak memang mau terima kasih dengan saya, ini kan adalah hal yang sangat positif sekali ya Pak ya. Jadi alangkah baiknya ya Bapak itu bisa membantu saya, itu saya juga ingin maju, ya ingin mengembangkan bisnis saya lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Bapak bisa nggak bantu saya untuk membranding saya di koran gitu. Itu aja ucapan terima kasih. Dan terakhir dari abangnya ini ya, branding saya di koran, dan terakhir dia beli polis lagi sama saya Dok. Dia beli polis lagi sama saya dan anaknya juga masuk lagi sama saya. Dari situlah ya saya juga bersyukur, berterima kasih juga gitu atas kepercayaannya kepada Sequis. Gitu Dok. Jadi itu sharing yang membuat saya itu dari case itu membuat saya sampai hari ini kalau saya udah patah semangat, saya ingat lagi kejadian-kejadian yang sudah saya alami ngeklaim itu. Jadi membuat saya tuh untuk tetap keep semangat terus di sini. Nih, gitu. Pasti Chris seperti Vina juga ya, bahagia ya bisa bantu temannya tadi ya. Ya, pastinya Dok. Di sini adalah bisnis yang sangat mulia ya, seperti topik kita, dan membantu orang. Oke, nah Chris, lalu lanjutan kan sudah dapat banyak hal, dapat jalan-jalan, dapat penghasilan, dapat waktu untuk anak, bisa bantu orang. Nah, impian kedepannya apa ini Chris sekarang? Ya, pastinya impian saya hari ini kalau kita berjuang sendiri sebenarnya nggak enak sih Dok. Di bisnis asuransi begini kalau kita berjuangnya sendiri sangat tidak enak sekali. Jadi lebih nyamannya saya ingin berjuang dengan teman-teman saya, ya rekan-rekan saya di Sequis. Jadi sama ya seperti yang Vina tadi sharingkan, ya saya juga ingin mencetak ya agen-agen di Sequis ini sama seperti apa yang sudah saya dapatkan di sini. Bukan saya saja yang mendapatkan ini semua, tapi saya juga ingin mengedukasi, ya, mengedukasikan agen-agen saya itu juga sama seperti saya hari ini, Dok. Jadi itulah impian saya ke depan, Dok. Ingin Semakin buat orang banyak lain lagi, seperti kamu lagi, ya. Dok. Ya. Wah, keren tuh, keren. Iya, betul, Dok. Saya yakin. Apalagi ke depannya ini kan nanti ada skema baru ya Dok. Jadi nanti teman-teman dengarkan aja, luar biasa sekali skema baru yang akan diluncurkan Sequis ke depannya. Wah, keren ya Chris ya. Nah, lalu pesan-pesan dari Chris untuk peserta acara malam ini apa nih? Ya, jadi kesan-pesan sebenarnya teman-teman ya yang hari ini join di sini, diundang pertama kali join di sini itu memang adalah sebuah ikatan jodoh, betul sekali. Jadi hari ini teman-teman mendengarkan kita sharing, ini adalah kisah kita, sejarah kita. Jadi teman-teman lebih baiknya teman-teman merasakan gimana sih profesi jadi agen asuransi itu seperti apa, perjuangannya itu seperti apa yang dihasilkan. Jadi teman-teman itu lebih baik merasakan juga di sini. Jadi kita sama-sama berjuang di sini. Ambil kesempatan malam ini ya, join langsung di bisnis ini. Karena kalau teman-teman nggak ambil, maka kitalah yang akan mengambil kesempatan itu. Itu Dok. Jadi lebih baik ambil dulu kesempatan sambil belajar, sambil kerjakan, lakukan apa yang sudah kita wajib lakukan di sini. Jadi teman-teman akan melihat sendiri step by step, 1 tahun, 2 tahun kemudian kalau teman-teman serius di bisnis ini, teman-teman akan melihat sendiri perubahan dari sebelum join dan sesudah join. Itu Dok dari saya. Ya, keren ya Chris ya. Thank you ya Chris. Teman-teman kita beri tepuk tangan ya untuk Chris ya. Thank you dokter, thank you semuanya. Thank you ya Chris. Ya.
Oke, kita bersyukur ya kita sudah dengarkan sharing langsung dari dua wanita sukses yang berhasil menjadi seorang konsultan asuransi jiwa Sequis. Ada 6 alasan ya teman-teman kenapa kita wajib menjadi agen asuransi Sequis. Yang pertama adalah kita mewakili perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1984. Sequis merupakan perusahaan lokal yang berwawasan global. Jadi praktek bisnisnya sudah standar internasional, ditambah lagi sekarang join dengan Nippon Life. Kedua, kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Seperti kata Chris tadi, dia bisa bebas mengatur waktu kerja, jika yang punya anak bisa fokus jaga anak juga. Jika yang memiliki kesukaan traveling juga bisa, karena waktu kita atur sendiri. Yang ketiga adalah pangsa pasar yang sangat luas, 90% penduduk Indonesia belum memiliki asuransi. Nah, yang nomor 4 ini keren nih teman-teman. Penghasilannya tidak terbatas. Kita semakin giat, maka penghasilan kita juga semakin besar. Nomor 5, kita memiliki jenjang karir yang jelas. Naik promosi itu tidak tergantung kepada atasan kita di PHK atau meninggal atau dipecat, tetapi tergantung prestasi teman-teman sendiri. Dan yang keenam yang tadi kita bahas panjang lebar yaitu tentang kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi spesial hari ini tentang hitung duit. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan 8 juta per bulan. Khusus acara ini saya mau undang rekan saya yang cantiknya luar biasa namanya Hollandiana. Halo Holland. Halo Dr. Swanto, thank you Ya. atas kesempatannya ya. Perkenalkan saya Hollandiana dari Mercy. Nah, Sobat Mercy, saya akan membagikan rahasia mendapatkan income 8 juta per bulan kepada Sobat Mercy. Luar biasanya kita di Sequis, kita bisa mendapatkan kompensasi 10 bonus untuk agen. Ini yang dinamakan active income. Bayangkan ya, sahabat Mercy, kita jual sekali saja, tapi bisa dapat 3 tahun berturut-turut. Dan apabila nasabah bayarnya sekaligus per tahun, ya, kita akan mendapatkan bonus tahunan. Selanjutnya ada bonus bulanan per 3 bulanan, dan yang luar biasa adalah THR dari Sequis bisa mencapai 45% dari komisi kita dalam setahun. Yang tak kalah hebatnya adalah bonus seumur hidup ketika kita mengajak rekan-rekan kita untuk sama-sama menjalani bisnis Sequis. Selanjutnya adalah tunjangan yang bisa kita alokasikan menjadi biaya akomodasi saat kita menjalankan bisnis di Sequis. Nah, Sobat Mercy, kontes di Sequis itu ada setiap bulannya. Bahkan saking banyaknya kita bisa memenangkan lebih dari 1 kontes. Berikutnya adalah penghargaan jalan-jalan atau trip untuk konsistensi kita menjual 4 polis dalam 1 bulan. Terakhir adalah trip ke luar negeri kita yang sangat luar biasa sekali setiap tahunnya. Semuanya fasilitas bintang 5. Nah, itu dari active income. Bagaimana mendapatkan passive income di Sequis? Nah, caranya adalah teman-teman cukup mengajak keluarga, relasi, teman ikut acara kita seperti malam hari ini. Sahabat Mercy akan mendapatkan 5% seumur hidup. Contoh, Sahabat Mercy mengajak relasi ya bergabung menjadi agen bersama di Sequis, dan ketika agen yang teman-teman rekrut mendapatkan komisi 8 juta per bulan, Sahabat Mercy mendapatkan 5% dari 8 juta tersebut, yaitu sebesar 400.000. Itu 1 orang loh. Bagaimana kalau Anda mengajak 10, 20, 30, dan seterusnya? Anda tinggal kalikan sendiri passive income Anda. Dengan hanya mengajak teman-teman Anda ikutan sukses di Sequis, ya, gampang sekali ya, Sahabat Mercy. Nah, 5% seumur hidup, besar ya teman-teman. Bagaimana kalau saya mengatakan itu kecil? Karena ada yang lebih besar lagi. Nah, 5% itu hanya permulaan ya, Sahabat Mercy. Ketika Sahabat Mercy merekrut dan dipromosikan ke level selanjutnya, yakni manajer, teman-teman bisa mendapatkan 25%, yaitu 5 kali ya dari 5% yang banyak tadi. Bagaimana jika kita terus membangun bisnis ini ke level selanjutnya, yaitu wakil kepala cabang? Maka bisa mendapatkan 50% atau 10 kali lipat. Dan ke level kepala cabang tersebut itu yaitu 70% passive income ya, yaitu 14 kali lipat dari yang saya ceritakan.
Luar biasa ya. Lihat dari income 5 juta per bulan bisa sampai 100 juta per bulan. Yang dikali setahun itu adalah 1 miliar. Wow banget ini sahabat Mercy. Nah, bagaimana mendapatkan 1 miliar tersebut? Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Langkah pertama dalam membangun bisnis dengan pendapatan 1 miliar rupiah. Anda harus mampu melihat bahwa memproduksi 168 juta omset adalah mungkin dan sangat mudah. Nah, ini dia langkah-langkahnya ya. Jadi, cara mencapai 168 juta omset itu bisa dan sangat mudah. Satu hari Anda berjumpa dengan 2 orang. Kita bercerita, ya mengedukasi mengenai tentang asuransi. Kemudian 1 minggu kan 7 hari, kita kerja 5 hari saja. Ya, 5 kali 2 orang, yaitu 10 orang yang kita edukasi. Kemudian dari 10 orang ini, ada 1 yang masuk asuransi atau terjadi penutupan penjualan. Nah, katakanlah omset kita tuh 500.000 per bulan, yaitu omsetnya itu 4 juta. 1 tahun itu ada 52 minggu, jadi katakanlah kita kerja 42 minggu, dikalikan omset kita 4 juta, maka totalnya adalah 168 juta. Oke? Nah, apa yang kita dapatkan jika kita berhasil closing 168 juta omset ini? Kita lihat lagi berikutnya. Ya, jadi sebagai agen, nah di tahun pertama komisi kita itu adalah 30%, dikalikan omset kita 168 juta yaitu 50 juta. Bonusnya di tahun pertama juga sama. Jadi totalnya 100 juta 800.000 rupiah. Kita bagi 12 bulan, rata-rata income kita yaitu 8 juta per bulan. Nah, di sini kita lihat 8 juta mudah dicapai ya, sahabat Mercy. Mari kita lihat rekan kita yang juga sukses di Sequis. Siapa yang tidak kenal dengan Donna Agnesia, seorang entertainer, presenter, dan juga pengusaha yang sukses. Seorang Donna Agnesia juga melirik bisnis Sequis. Mengapa? Karena dia tahu kalau di Sequis bukan hanya aktif income yang bisa didapatkan, pasif income lah yang dilirik olehnya. Berapa sih penghasilan agen Sequis yang berhasil membangun bisnisnya dan mendapatkan pasif income? Kita lihat, seorang manajer, income-nya itu 1,1 miliar rupiah. Kemudian, seorang wakil kepala cabang, itu income-nya per tahun bisa 2 miliar. Dan sebagai seorang kepala cabang, income-nya itu 3,1 miliar. Bagaimana seorang kepala cabang melahirkan kepala cabang? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat teksnya atau pajaknya, yaitu 464 juta. Itu sudah bisa membeli sebuah mobil ya, sahabat Mercy. Luar biasa banget ya. Nah, menarik. Anda berani mengambil peluang ini, saya kembalikan ke Dr. Suwanto. Terima kasih. Wah, thank you, Holland. Penjelasannya sangat menarik ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Holland. Ya, teman-teman, apa sih keuntungan agent baru join di Sequis? Yang pertama adalah ada namanya support system. Kita memulai dari tidak tahu tidak masalah, karena ada training yang jika kita ikuti dengan baik, maka kita akan terbina secara terarah. Kita ada regional training center, agency trainer, trainer profesional, dan leader berpengalaman yang siap membantu. Kemudian ini seru sekali teman-teman. Modal join di Sequis adalah deposit 225.000 dan akan di-refund jika dapat 3 polis dalam 3 bulan. Belum lagi dapat bonus komisi sampai 5 tahun, bonus tambahan, dan komisi top up seumur hidup. Nah, jika kita komitmen menjalankan sesuai sistem, seperti yang dijelaskan Holland, maka kita bisa menjadi top polis. Ini khusus untuk agen baru saja yang pertama kali join, maka jika jadi top polis di bulan pertama kali produksi akan mendapatkan extra income 2 juta rupiah. Nah, ini ada contoh-contoh agen Mercy yang sudah mencapainya. Ada Feni, Soekarto, Hilda, Linawati, dan Ibu Suryati. Dan banyak lagi sebenarnya yang nggak dimasukkan di slide ini dari Mercy Agency. Jadi Mercy Agency adalah spesialis pencetak top rookie of the month terbanyak di Indonesia. Ini luar biasanya lagi, jika sudah berprestasi secara bulanan, maka bisa berprestasi secara tahunan. Setiap
agen baru yang mencapai polis terbanyak sejak join sampai Desember, maka akan mendapatkan penghargaan Rookie of the Year. Di sini ada rekan kita, Cirakna, yang sudah menjadi top Rookie of the Year tahun 2016. Nah, seperti Miss Universe ya teman-teman, dapat selempang, dapat bunga di panggung yang sangat mewah. Di nomor 5 ada namanya trip mancanegara. Ada trip ke Malang, Lake Toya, ada ke Korea. Kalau yang suka film Korea wajib nih sampai trip ke Korea ini. Dan yang luar biasa tahun ini kita bisa berangkat sampai ke Kutub Utara. Ini kita bisa naik kuda. Ini anjing husky yang menarik kita di antara salju ya, cantik sekali. Juga bisa belanja di Paris. Oke, ini yang tadi diceritain oleh Holland, bonus rekrut 5%. Yang menarik dari bisnis asuransi Sequis ini adalah passive income ini. Luar biasanya lagi, bulan ini adalah bulan terakhir 5%. Bulan depan akan jadi 20%. Jadi naik 4 kali lipat. Ya teman-teman yang hadir malam ini, minggu depan usahakan ajak orang hadir karena berhak mendapatkan bonus passive income 20% seumur hidup. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, jika ada saya lanjut presentasinya. Jadi minggu depan tanggal 23 September jam 7 seperti hari ini, kita akan melakukan bisnis talk dari Mercy, judulnya adalah Life Changing, hidup akan berubah. Ya teman-teman, pastikan catat jadwalnya, masukkan di kalender HP, dan ajak orang untuk hadir. Untuk yang pertama kali join, saya ajak untuk join Facebook Sequis Mercy, Instagramnya Sequis_Mercy, Twitter juga ada, dan YouTube juga ada. Oke, jika ada pesan-pesan penting dari mentor kita, Mary Riana, dia mengatakan begini, jangan menunggu termotivasi baru mengambil tindakan, tapi ambillah tindakan sekarang juga, maka kamu akan termotivasi. Jadi teman-teman, ambillah tindakan sekarang juga. Nah, kata penutupnya adalah, jadilah CEO bisnis Anda sendiri, bangunlah bisnis Anda sendiri, jadilah agen Sequis. Welcome to Sequis. Oke, teman-teman.